Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36 saya bacakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mendengar bahwa Ibrani pasal yang keempat katakan, teguhlah memegang pengakuan pengharapan kita, karena dia sudah mengalami apa yang kita alami sehingga dia bisa memberikan solusi sesuai dengan apa yang kita alami. Kemudian Ibrani 10 kita juga sudah mendengar bahwa peganglah teguh pengakuan pengharapan kita, pengakuan akan pengharapan kita karena dia setia. Mengenai pengakuan ini atau apa yang kita percayai ini, kita tidak boleh hanya berhenti mengakui atau teguh memegang pengakuan hanya di saat kita butuh solusi. Di saat kita butuh dia setia. Tetapi pengakuan kita juga harus kita tindak lanjuti sampai di saat seperti yang Yesus hadapi. Ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam sesuatu yang berat, seperti yang tadi sudah kita baca, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Lalu dia berdoa. Dalam doanya dia sampaikan yang dia percayai, yang dia akui. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu adalah sebuah pengakuan. Dia tahu Bapaknya, dia percaya Bapaknya Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Tetapi dia tidak berhenti sampai hanya di situ bahwa Bapaknya bisa memberikan solusi dan Bapaknya setia. Tetapi dia maju lebih dalam bahwa kehendakmu yang jadi. Ini yang harus kita miliki. Kalau kita teguh memegang pengharapan kita, iman kita bahwa dia adalah Allah, maka ketika kita menghadapi sesuatu yang menyusahkan hati kita, kita pun harus memiliki sikap yang sama. Bapa, Tuhan, Allah, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Jadi, jangan kita hanya menginginkan solusi kesetiaan, tetapi kita juga harus ada penyerahan kepada Dia. Itulah bukti kalau kita mengakui, percaya kepada Dia yang adalah Allah. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberi kami pagar, mengingatkan kami supaya kami jangan hanya mau enaknya saja dari Engkau Tuhan. Tetapi kami juga harus percaya dan berserah bahwa Engkau adalah Allah. Dan kami harus percaya karena Engkau Allah, Engkau memberikan yang terbaik. Karena Engkau setia, karena Engkau tahu solusi, Engkau akan memberikan yang terbaik. Kehendak-Mu pasti yang terbaik. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami mampu memiliki kemampuan untuk berserah dan berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan, yang hari ini akan beraktivitas, menjalani segala aktivitas mereka. Yang berakhir pekan, Tuhan berkati. Yang masih harus bekerja, berwirausaha, Tuhan juga berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan beri hikmat. Tuhan tolong yang akan berpergian, yang akan keluar rumah untuk sesuatu hal yang penting. Kiranya Engkau juga berkati mereka. Jaga lindungi, tutup bungkus Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat, yang ingin
melakukan sesuatu yang tidak baik. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.